نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة رحمة ورحمة الله. Kepada yang memperhatikan mereka dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan kesehatan dan ketepatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk melaksanakan perintah perintah. Salawat dan salam bagi yang kita ucapkan terlebih pada khusus dari Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang sayang kepada umatnya, yang sayang kepada kita semua, sehingga senantiasa membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah Allah, termasuk sifat Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam aqidah al-wasithiyah, bahwa mereka yang yaquluna bis-sabri 'inda al-bala' was-shukri 'inda ar-raqa' wal-ridha bi kulli al-qada'. Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa memerintahkan diri mereka dan orang lain untuk bersabar ketika mendapatkan musibah, bersyukur di saat mendapatkan nikmat dan kesenangan, serta senantiasa ridha dengan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala yang baik. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Laisa dzalika illa lil mu'min. Inna sabahu sarra'a syakara fa kana khairan lahu, wa in sabahu dharra'a sabara fa kana khairan lahu." Dibuktikan keadaan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan keadaan itu tidaklah dimiliki kecuali orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersyukur hingga itu menjadi kebaikan untuknya. Dan ketika dia tertimpa musibah, dia bersabar, maka musibah tersebut menjadi kebaikan baginya. Demikianlah orang yang terbimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan cobaan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad bin Shalih rahimahullah taala menjelaskan, khususnya dalam masalah ridha dengan Allah yang baik, takdir yang baik, bahwasanya seorang manusia atau manusia secara keseluruhan menghadapi musibah ada 4 tingkatan.
Yang pertama adalah orang yang tepat, orang yang maaf, orang yang bersih, orang yang tidak berdosa. Ini adalah keadaan orang yang tidak terbimbing dengan wahyu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza kana al-insanu qulun ta'aradahu musiba ilayhi. Seorang manusia ketika tertimpa musibah, maka dia telah berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang seperti itu, dia jelek ketika dia tertimpa musibah, dia berbalik, dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarahan terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis yang sahih bahwa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka, mendatangkan musibah kepadanya. Dan dari musibah itu siapa yang ridho, dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya siapa yang marah, maka dia juga akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan yang pertama. Orang tidak terbimbing dengan hidayah, tidak terbimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memilih menurutkan hawa nafsunya, menuruti bisikan-bisikan syaitan kepadanya, sehingga dia tidak ridho, tidak bersabar menghadapi cobaan dan musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa ja'a bid'ah al-jahiliyah." Bukanlah termasuk dariku, bukanlah termasuk dari umat kami yang baik orang yang ketika mendapatkan musibah dia menghadapinya dengan bentuk wajah, dia mukul pipinya, wasyaqal biyub, dia merobek bajunya, wajah bid'ah jahiliyah, dan menyerukan dengan seruan-seruan jahiliyah bahwa dia akan binasa, bahwa dia tidak ada lagi yang melindunginya dan seterusnya. Seruan-seruan pembinasaan sebagaimana dahulu orang jahiliyah ketika mendapatkan musibah. Kemudian dia berdoa dari keadaan orang yang menerima musibah. Jadi dikatakan oleh jumhur ulama merupakan hal yang wajib bagi setiap orang yang menerima musibah, yaitu as-sabr bersabar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari lewat di kuburan, mendapati seorang wanita sedang menangis meratap di kuburan tersebut. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepadanya, "Isbiri wa'tasibi," bersabarlah, ikhlaskanlah, harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah ini. Dan wanita bahagia tersebut tidak mengerti siapa yang mengatakan kepadanya, maka dia mengatakan, "Ilaika anni, jauhlah dariku." Kemudian setelah itu dikatakan, sesungguhnya yang menasihatkan kepada
betapa pahitnya musibah yang datang ini. Tetapi karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk bersabar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang terima kasih, maka dia menjaga lisannya dari mengucapkan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dia menjaga anggota badannya dari melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Bagi seorang yang tertimpa musibah, berteriak-teriak, memukul pipi, merosot, bersyukur, menggundul rambutnya dan sebagainya, itu perkara-perkara yang bertolak belakang dengan kesabaran. Orang yang bersabar dia taat, nantinya dia taat anggota badannya dari apa yang tidak diperbolehkan. Sementara orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya, bagi dia musibah tersebut tidaklah sedikit pun menggerakkan hatinya. Sama baginya mendapatkan musibah atau tidak mendapatkan. Ini berarti orang tersebut ridho terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan yang paling tinggi ini adalah kedudukan para nabi bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah yang melanda. Bersyukur dengan lisannya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tertimpa kejadian beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dia bersyukur dengan lisannya, dia bersyukur dengan hatinya, dia bersyukur dengan anggota badan yang lainnya. Dia gunakan kesempatan yang ada untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa musibah? Dijelaskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kedudukan bersyukur, kemampuan bersyukur bagi orang yang tertimpa musibah ini, bagi orang yang mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, itu pertama dengan mengetahui bahwasanya musibah ini akan menghapuskan dosa-dosa. Maka dengan begitu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dan mendatangkan sebab dihapuskannya dosa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun juga tahu bahwasanya ketika dia bisa bersabar dengan musibah yang menimpa dirinya, maka musibah itu akan mendatangkan pahala yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan balasan yang penuh dari pahala dari amalan mereka tanpa diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sedikit dia relakan musibah yang melanda dirinya apapun bentuknya, bahkan dia rela, bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan musibah ini, dia dengan musibah ini Allah menghapuskan dosa saya, dengan musibah ini Allah memberikan pahala kepada saya, dengan musibah ini Allah meninggikan derajat kita di sisinya. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Taghabun ayat yang ke-11. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, wallahu bi kulli syai'in 'alim." Tidaklah menimpa suatu musibah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
ujung hatinya. Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah Zat Maha mengetahui segala sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ke-11 surat Al-Taghabun diriwayatkan dari Qatadah rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah bimbingan ke dalam hatinya. Beliau mengatakan, "Huwa rasul tusibuhul musibah فيعلم أنها من عند الله ويرضى ويستسلم." Dia orang yang tulus, siapa yang beriman, maka Allah akan mendapatkan, Allah akan memberikan hidayah dalam hatinya. Orang itu kata Allah adalah orang yang mendapatkan musibah, kemudian dia tahu bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian dia ridha terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastallim, dan dia pun menerima musibah tersebut dengan kemapanan hatinya. Inilah hidayah dan bimbingan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang beriman, kepada hamba yang bersabar menerima cobaan dan musibah yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jauh di sana sudah ditentukan semua yang terjadi, semua yang menimpa. Dan pada ayat ini pun diberitakan, Allah katakan, "Wallahu bi kulli syai'in alim." Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang akan terjadi, faedah dan manfaatnya apa, siapa yang akan mendapatkannya, dan seterusnya semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan diri kita, jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan demikian Allah senantiasa memimpin kita di saat senang, kita bersyukur, di saat mendapatkan musibah kita bersabar, dan senantiasa ridha menerima takdir Allah Azza wa Jalla yang baik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma salli 'ala Ibrahim al-tawfiq wa 'ala rahmatika wa 'ala sallallahu wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi ya rabbal alamin. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا كما غفرنا اللهم أنت الحق وأقوى الاتباع وأنت الباطل باطل وأنت اجتنابه. اللهم اغفر لنا ديننا الذي وحدت قلبنا وأغفر لنا زيادة دين معاشنا وأغفر لنا آخرتنا إلينا معنا. اللهم اغفر لنا بالخير وجعل الموت عاقبة من كل شر. ربنا